Temanggung era 60-an. Kinasi waktu itu kelas 3 SMA. Sebagai gadis cantik dan pintar bergaul, tentulah dia menjadi primadona di sekolahnya. Banyak pria-pria yang ingin memilikinya. Dia sangat populer, tapi Kinasi bukan wanita yang mudah dipacari begitu saja. Butuh usaha ekstra untuk mendapatkan hatinya. Dan ada satu pria yang bisa, sebut saja Purbo, yang sebenarnya adalah pria yang cuek, tidak populer namun rupawan, tapi dia kurang bisa mengekspresikan rasa sayangnya. Dan entah kenapa, Purbolah yang berhasil mendapatkan hati Kinasi. Mereka pun menjalin hubungan hingga lulus SMA, tanpa saling tahu latar belakang keluarga masing-masing. Sampai tiba mereka dalam usia matang untuk menikah. Sebagai anak perempuan, tentulah Kinasi selalu dituntut untuk segera menikah oleh orang tuanya. Apalagi Kinasi adalah anak tunggal. Tapi entah kenapa Kinasi tak segera mengenalkan Purbo kepada orang tuanya. Mungkin karena Kinasi tahu sifat orang tuanya, terutama bapaknya yang selalu berpesan untuk mencari calon suami yang sama-sama dari keluarga priai. Karena Purbo hanyalah anak dari seorang belantik atau pedagang sapi, dan sekarang mengikuti jejak bapaknya, cukup sukses sebenarnya, tapi tetap saja bukan kalangan dari priai, apalagi pegawai negeri. Tapi karena sudah kepalang cinta dan didesak, mereka berdua berembuk, dan Purbo memutuskan untuk melamar Kinasi sekitar tahun 64-65. Datanglah keluarga Purbo ke rumah Kinasi. Mereka disambut dengan baik dan ramah. Terjadi obrolan hangat meski keluarga Purbo harus pulang dengan jawaban yang masih ngambang. Tak menolak lamaran Purbo, tapi belum juga menerima. Dengan alasan akan berembuk dulu dengan keluarga besar dan akan dikabari kapan hari. Purbo dan Kinasi saling optimis untuk hubungan mereka berdua. Tanpa mereka berdua tahu, itu adalah terakhir kalinya mereka saling bertemu. Purbo dan Kinasi pun rajin berkirim surat. Sekira sebulan setelah lamaran itu, Kinasi dikagetkan oleh sebuah keluarga yang datang ke rumah untuk melamarnya. Tapi bukan Purbo, melainkan anak dari kolega bapaknya. Sebut saja Aji, anak juragan cengkeh yang kaya raya. Perangainya angkuh, hitam lebam dan bertubuh gempal. Tentu saja Kinasi menolak, marah dan langsung masuk kamar. Tidak mau menemuinya. Selang waktu keluarga Aji pun pulang. Di situ ayah Kinasi murka dan marah besar. Jadi ternyata selang beberapa hari Purbo melamar, ayah Kinasi mulai mencari-cari informasi tentang latar belakang keluarga Purbo. Jadi info yang dia dapat adalah ayah Purbo pernah ikut organisasi Sopsi yang katanya adalah organisasi underbow dari PKI. Tapi menurut Pak Sukarbin, info ini didapat secara serampangan seperti kurang valid dan mengada-ada. Tapi prinsip sudah tegak, takkan goyah. Purbo dan Kinasi tak bisa bersatu. Pak Sukarbin adalah anak dari asisten rumah tangga di rumah Kinasi. Umurnya hampir sebaya dengan Kinasi, lebih muda 2 tahun tepatnya. Lanjut, dalam keputusasaannya, Kinasi tetap mencoba mempertahankan hubungannya dengan berkirim surat dengan Purbo. Pak Sukarbinlah yang saat itu sering mengantarkan suratnya ke kantor pos, tapi hanya 1 kali dibalas. Kinasi tak menyerah
Dia semakin sering mengirim surat, bahkan sempat menuduh Pak Karbin menyembunyikannya. Tapi bagaimana lagi? Memang tak ada surat balasan dari Purbo. Dan bertahun kemudian, sekitar tahun 67 sampai 68, Kinasih tak banyak bicara. Dia mengurung diri di kamar, hanya keluar saat makan. Itu pun kalau dia benar-benar mau. Dia mulai banyak mengigau saat tidur, menangis berteriak di tengah malam. Kinasih sepertinya mulai depresi. Semakin hari keadaan Kinasih semakin tidak baik. Dia mulai sering tidur berjalan, bukan berjalan lagi bahkan, berlari sambil menangis. Pernah suatu hari dia mengigau berlari melompat ke jendela dan wajahnya mendarat ke tanah sampai 2 gigi depannya tanggal. Dia mulai sering mengamuk, mencoba melukai diri sendiri dan orang lain. Ini bukan lagi Kinasih yang dulu, yang lembut dan periang. Kinasih sempat beberapa kali dibawa ke rumah sakit jiwa, tapi tidak ada perkembangan yang signifikan. Sebenarnya dokter menyarankan agar Kinasih dirawat, tapi karena ibunya tidak tega, Kinasih dirawat jalan di rumah. Kebiasaan tidur berlari Kinasih tidak hilang, bahkan semakin sering. Walau anehnya dia sesekali sadar dan dia sendiri yang meminta untuk diikat saja satu kakinya. Setelah beberapa bulan dirawat di rumah, Kinasih sudah menunjukkan sedikit perkembangan. Walaupun masih di kamar terus, dia mulai tenang dan mau makan. Tapi selera makannya tak biasa. Setiap jam dia meminta makan. Dengan membunyikan lonceng kecil, itu adalah tanda Kinasih lapar. Sampai bertahun berlalu, Kinasih menjadi sangat gemuk. Semua aktivitasnya dilakukan di kamar. Dari buang air besar, buang air kecil dan menyeka, hanya berkutat di situ. Bisa untung kalau BAB. Dia mau di jamban portable, yang mana setiap hari akan selalu dibersihkan. Begitulah sekiranya aktivitas Kinasih kini, gadis muda cantik dan periang yang kini depresi. Tapi cerita tentang Kinasih tidak akan berhenti di sini.